Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin. Saya di pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik, technical analysis teruntuk cryptocurrency. By the way, jika kalian suka dengan konten seputaran cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas. Pada video kali ini kita akan bahas tentang Bitcoin terlebih dahulu, dan saya nanti akan upload tentang XRP dan juga Matic di upload berikutnya. Anyway teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam konten pembahasannya. But before saya start, seperti biasa saya pengen remind ke teman-teman bahwa this is not financial advice. My purpose melakukan analisa ini adalah untuk analisa pribadi, jadi bisa saja spekulatif, bisa juga berupa opini teman-teman. Jadi please be wise dalam memanfaatkan video ini. Kalau misalnya kalian pengen manfaatin ya, jadikan itu pelengkap dari analisa teman-teman. Keep doing your own research before you do the trade. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kita akan lihat dari time frame daily teman-teman. Jadi ini sudah saya kasih tanda date range ya. Ini sampai dengan kisaran tanggal 18 Juli atau 10 hari dari sekarang. Potential movement mungkin kita akan bermain seperti ini ya. Ini early guess aja. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, kita lihat di sini dia bergerak di dalam falling wedge pattern. Ini sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya bahwa si Bitcoin ini berpotensi membentuk semacam bullish falling wedge pattern, dan kalian bisa lihat patternnya kurang lebih seperti ini, serupa ya teman-teman, dan biasanya diakhiri dengan uptrend. Tapi kondisinya itu harus breakout terhadap level resistance-nya dulu teman-teman. Cuma so far kalian bisa lihat ya, ini sudah berapa kali dites. Ini first, kemudian ini second, ini ketiga kali, 4 kali, 5 kali, dan sudah 5 kali kita berusaha untuk naik di atas level resistance tersebut, selalu gagal. Dan kalau misalnya kalian lihat secara jelas juga di sini kalian bisa lihat ya, bahwa ada exponential moving average 21 yang juga mereject atau mendecline daripada penguatan si Bitcoin so far. So kita bisa lihat di sini kondisinya ada kemungkinan memang kita hanya akan terkonsolidasi dulu, menunggu kepastian daripada si GBTC unlock event. Berdasarkan beberapa informasi yang saya collect, event itu sebenarnya udah mulai dari tanggal 13. Jadi dari tanggal 13 sudah mulai ada yang di unlock, dan kalian bisa cek sih kalau nggak salah ya teman-teman. Kita coba cek juga biar make sure itu semua nggak salah. Bybit Grayscale, kita buka websitenya. Oke. Jadi unlock pertama kali itu sudah dieksekusi dari tanggal 13 Juli, 14 Juli, dan 15 Juli teman-teman. Lalu diselingi 1-3 hari, tanggal 18 baru dia unlock besar-besaran. Dan kita kalau misalnya lihat kondisi seperti ini biasanya terjadi juga terhadap market forex. Seperti salah satu video saya pernah bahas tentang non-farm payroll, di mana itu biasanya event yang terjadi di hari Jumat pekan pertama di awal bulan. Nah itu biasanya adalah event atau news yang paling ditunggu sama seluruh trader forex di dunia. Dan biasanya menjelang event tersebut market itu cuman sideways, bolak-balik doang, cuman choppy price aja, bisa dibilang kayak pingpong, naik turun doang. Dan itulah saya rasa yang saat ini terjadi terhadap si Bitcoin. Price action yang saat ini ada mostly-nya mungkin disebabkan oleh retail trader aja. Kita nggak akan lihat ada big fund, ada institusi yang memainkan harga sehingga market itu bisa sangat volatile. Kita lihat naik turunnya sampai benar-benar agresif. Jadi terlepas dari hal tersebut, otomatis saya rasa price action yang bisa kita gunakan saat ini hanya sekedar untuk ya bisa dibilang scalping lah atau short trade. Dan kalau misalkan saya pribadi teman-teman, saya lebih prefer untuk stay aside dari market saat ini, kecuali memang kita ngelihat ada potensi kuat atau potensi peluang untuk kita entry, dan entry-nya pun paling saya hanya small margin aja. Jadi kalau misalnya teman-teman pada nge-DM saya nanyain kok bagusnya long atau short, bagusnya share di mana dan lain sebagainya, saya tidak rekomen. Lebih baik kita sabar menunggu sampai posisi event itu selesai, unlock-nya itu sudah kelar, kita sudah ngelihat clear trend, baru kita tentukan posisi untuk entry, dalam tanda kutip entry yang lebih besar dari segi marginnya. Kalau misalnya saya pribadi saat ini scalping aja, margin kecil, dan ya udah gitu loh, sekedar untuk cari uang tambahan makan aja hariannya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan dari time frame daily kita analisis ya, so far kelihatannya sih market itu mungkin karena reject terus berkali-kali ya teman-teman ya. Dan dalam price action itu yang menarik ini, semakin sering dites, maka sebenarnya secara resistance atau support itu semakin lama semakin melemah. Artinya ketika semakin melemah, ketika next retest dengan kondisi volume besar, itu breakout-nya bisa luar biasa masif teman-teman. Kalau misalkan kita lihat seandainya terbentuk pola bullish falling wedge pattern ini, biasanya targetnya itu adalah di kisaran level awal dari falling wedge pattern-nya. Berarti kalau misalkan let's say kita ada breakout di sini, potensial naik untuk Bitcoin itu bisa setara dengan 21% sampai di kisaran $40.000. Bayangkan jika itu yang terjadi pasca Grayscale Bitcoin Trust unlock ya. Jadi begitu di unlock,
entah newsnya gimana, entah di twist seperti apa, tiba-tiba harusnya dump, tiba-tiba naik, nggak ada yang tahu kan teman-teman. Dan kalau misalnya naik, berarti kan ada volume yang besar-besaran masuk ke dalam market, which means breakout si falling wedge pattern, dan next targetnya itu di kisaran level tadi antara $40.000. Tapi sebelum Grayscale Bitcoin Trust unlock itu, ya udah lebih baik saya sih lebih prefer stay aside. Nah, saat ini yang perlu kita perhatikan adalah level 61,8% atau Fibonacci 61,8%, dan itu menduduki di kisaran level $32.800. Dan seperti yang kalian lihat, marketnya di situ ketahan membentuk semacam bullish engulfing pattern. Seperti analisa kita kemarin, kita melihat bahwa Bitcoin itu memang berpotensi untuk ngetes terlebih dahulu si level 34.200 yang ada di atas daripada descending channel ini. Dan seperti yang sudah terjadi pada market hari ini, kalian bisa lihat sendiri marketnya itu benar-benar terrebound sampai level tersebut, dan kita lihat di sini malah ketahan ya. Kalau misalkan memang let's say demikian dia ketahan, maka apa yang berpotensi terjadi? Pertama, teman-teman, kita perlu lihat bahwa ini adalah Fibonacci level 61,8% di kisaran level 33.800. Walaupun kondisi kita saat ini berada di atas exponential moving average, tapi itu hanya di time frame 1 jam, which means biasanya nggak terlalu impactful. Jadi kalau misalkan untuk lebih ideal, mungkin kita akan coba turun naik satu time frame ke time frame 4 jam. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, saat ini juga di level tersebut, selain Fibonacci 61,8%, kita juga ada moving average exponential 55 period ya. Ini saya tebelin teman-teman, saya hilangkan dulu yang lainnya kawan-kawannya. Tuh kalian bisa lihat ya secara clear bahwa ini adalah exponential moving average 55, dan saya tebalkan. Kalian bisa lihat sendiri seperti itu kondisinya. Dan kita sedang tes di level tersebut. Jadi kalau misalkan memang kita ngelihat adanya decline terhadap si Bitcoin, decline itu artinya by the way adalah penurunan, maka sangat possible karena ya satu, kita di bawah resistance descending channel, kedua kita di bawah Fibonacci 61,8%, ketiga kita juga di bawah exponential moving average 55, dan ini sudah tes selama 4 kali 3 berarti 12 jam terakhir kurang lebih teman-teman ya. Bahkan ya, ini kalian bisa lihat sendiri candle-candlenya itu menunjukkan adanya exhausted terhadap kondisi bull yang sedang terjadi. Oke? Nah itulah untuk si pergerakan Bitcoin. Nah let's say dia terjadi breakout dan successfully close di atas level tersebut, maka idealnya kita akan ngetes ke level atas daripada symmetrical triangle, dan itu berarti menduduki di kisaran level ya 34.600. Dan menurut saya sih agak sulit ya, mengingat seperti yang tadi sudah kita bahas tentang kondisi-kondisi yang ada saat ini gitu loh secara momentum. Let's say dia drop, sejauh-jauhnya mungkin kita akan tes dulu level 32.700, support yang kemarin kita agungkan bisa jadi menahan pergerakan Bitcoin jika dia drop ke arah bawah. Dan untuk time frame weekly, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Pertama, market itu menunjukkan membentuk semacam rounding top. Rounding top itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi rounding top itu adalah sebentar guys. Rounding top pattern adalah sebuah pattern di mana dia membentuk seperti sebuah kubah, dan jika dia successfully breakout si level supportnya, itu berpotensi membawa dia turun dan sejauh-jauhnya pada level sepanjang kubahnya itu, dan itu berarti di sini teman-teman ya. Maka kita akan berpotensi ngelihat dia turun at least sampai kisaran level $20.000. Dan kenapa bisa segitu? Pertama, kalau kita gunakan Bitcoin logarithmic curve, ini juga merupakan potensi level bagian bawah daripada si Bitcoin logarithmic curve. Seperti kalian lihat, jika sebelum dia tes topnya dan dia fail, dia balik ke bawah. Ini sih kita belum tes atasnya, jadi kita memang berpotensi masih bisa lihat atasnya, dan akan sangat mengejutkan kalau misalkan dia terjadi lebih awal teman-teman untuk ngetes level bawahnya tersebut. Selain daripada itu, menjadi lebih make sense jika kita gagal bertahan di atas level tersebut, karena level tersebut adalah level 127,2% daripada Fibonacci retracement yang terbentuk pada recent high recent low di tahun 2017 akhir sampai kisaran 2018 akhir. Kalian bisa lihat jika dia tidak mampu mempertahankan level tersebut, maka kita akan lihat dia turun sejauh-jauhnya sampai $19.000, dan itu merupakan all time high di tahun 2017. Oke, itu aja informasi seputaran Bitcoin yang bisa saya sampaikan. Sementara waktu, saya lebih prefer untuk stay aside ya. Jadi kesimpulannya lebih baik netral, teman-teman. Kita lihat dulu kondisinya, apakah dia akan breakout si level supportnya terhadap si time frame weekly ini, atau dia bisa breakout level atasnya yang falling wedge pattern tadi. Karena kalau misalnya kita lihat di sini,
Tapi ini juga kalian perlu perhatikan bahwa di sini itu juga merupakan level exponential moving average 55 yang menahan pergerakan Bitcoin untuk drop lebih jauh. Thank you so much for watching this video. If you like this video, make sure to hit the thumbs up dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. I see you guys again in the next video. Cheers.